Salah seorang sahabat selalu bilang bahwa walaupun PDI itu adalah gudangnya capres, tapi Golkar itu gudangnya calon menteri. Iya. Setuju Pak dengan kalimat itu? Nggak setuju. Karena Menurut Bapak? Golkar buat capres siap juga. Ketum partai mana yang paling akrab dengan Pak Erlangga? Ya tentu ketum KIB itu pasti dekat. Karena WA-WAan ada. Dengan Caimin dekat. Dekat dengan Caimin. Iya, iya. Dengan AHY WA-WAan juga WA. bisa. Makanya yang muda ini harus tahu bagaimana cara pilih pilot. Kalau pilot kan tergantung mau pakai pesawat besar atau pesawat kecil. Iya. Jadi mau jam terbang tinggi atau rendah. Kalau pilot pesawat kecil kan nggak bisa dicoba di pesawat besar. Karena jam terbangnya, jam Ingat terbangnya sama rendah. pidatonya Pak Jokowi di ulang tahun Golkar. Iya, Kayak begini. bicara jam terbang. Iya, karena Bicara jam jenis terbang. pesawat, bicara Iya. pilot. Bisa pilot. Mau terbang di atas 40.000 atau hanya di 13.000. Nah, kalau kita mau menjadi negara maju kan harus terbang tinggi. Yes. Kalau 13.000 kagak nyampe-nyampe. Yes. Nah, itu Atau kalau masih amatir main layangan dulu lah, kira-kira begitu Pak. Iya, Tapi iya. memang semangat untuk maju sebagai capres Pak ya. Ya, sekarang kan mandatnya sebagai capres, kemudian teman-teman juga sedang bekerja di sana. Oh, siap. Yang penting kan bukti sudah diberikan. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Iya Pak Erlangga. Sebulan terakhir ini saya sering keluar masuk pusat perbelanjaan. Ya. Penuh sesak. Ya. Seperti tidak pernah terjadi pandemi seperti sebelumnya. Perekonomian kita memang beneran makin bagus Pak. Ya, alhamdulillah ekonomi kita terlihat dari kemarin yang mudik 122 juta. Rekor. Itu record high, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di atas 120, Wah, tinggi. 122. Kemudian kita juga lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama itu 5,03 dan itu 6 kuartal berturut-turut di atas 5. 6 kuartal. Jadi ekonomi kita bertumbuh di tengah negara lain rendah. Amerika jauh lebih rendah, Cina pun hanya sekitar 4%, Amerika sekitar 1,8%. Ya. Jadi memang kita ini menjadi anomali di antara berbagai negara yang masih tumbuh. Nah, itu diikuti dengan negara-negara ASEAN yang lain yang juga tumbuh tinggi, yaitu Vietnam dan Filipina. Jadi kita berada di klaster, sekarang kan besok mau KTT ASEAN. Betul. Ya. Jadi klaster pertumbuhan itu memang ada di ASEAN. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Kuncinya apa, Pak Ketum? Supaya tidak kita terjebak dari menjadi middle income trap. Ya, pertama negara-negara yang lolos middle income trap kalau di ASEAN hanya Singapura. Oke. Kalau di regional Asia yang terakhir masuk itu adalah Korea Selatan. Nah, kuncinya dua-dua bonus demografi itu hanya terjadi satu kali dalam masa sebuah negara. Hanya sekali. Hanya satu kali. Dan Indonesia ini punya masa sampai 2038. Oh iya. Berarti cuma 13 tahun ke depan. Bro, Iya. berarti di 13 tahun ke depan itu jangan sampai salah. Betul. Apalagi jangan sampai salah pilih pemimpin. Betul nggak? Pertama, jangan salah pilih pemimpin. Kedua, jangan salah pilih warna. Itu dia yang Berarti paling penting. udah kalau main, saya Singgih dan Iya. Mas Jo pakai kuning itu nggak salah dong. Kalau ini Mas Singgi dan Pak Jo ini udah pas pakai yang kuning. Gitu. Serba Kuning gitu. itu happy color. Oh. If you are happy, you wear yellow. Mantap. Luar biasa. Oke, oke. Saya senang dengan bonus demografi. Walaupun tadi pagi ada bonus demonstrasi, Pak. Ada dokter-dokter kok malah demo gitu, Pak. Iya. Nah, yakin nih, Pak. Yakin, Pak. 2045 nih kita bakal gaspol setara dengan negara-negara maju nih. Kalau banyak, saya sih yakin. Mas Singgi juga yakin. Pertama Cuman, bukan soal keyakinan ya, Pak. Nah, Nah, yang ini tahu caranya nih pasti, Pak. Soal upaya dan cara. Nah, Gimana tuh Pak Ketum? ini. Nah, upaya dan cara itu tentu bonus demografi itu kuncinya ada di sumber daya manusia, SDM. 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 Olah lu Produktivitas makanya. harus tinggi. Bareng dong yuk. Iya. Nah, Terus? kan untuk produktivitas tinggi, maka pendidikan kesehatan menjadi penting. Oke, pendidikan. Jadi kalau bonus demografi kan orangnya harus pandai, sehat.
Nah, kalau dua-dua itu tidak terpenuhi, Oh iya. jadi tidak produktif. Karena memang banyak orang pandai yang nggak sehat Pak di luar sana ya. Ini bukan soal sehat dan pandai. Iya. Ini soal sehat, pandai, dan waras. Nah, yang terakhir ditekenin itu kan. Ya. Karena udah sehat, pandai, tapi agak-agak nggak waras. Ini kalau saya lihat, saya baca-baca berita nih Pak Presiden Jokowi ini sepertinya pengen banget nih KTT ASEAN itu. Iya. Itu suksesnya, hebohnya, kemudian respect negara lain tuh setidaknya itu seperti zaman G20 yang Bapak juga sangat sibuk kemarin ya. Iya. Ya, pertama memang KTT ASEAN ini ada yang besok dan ada di bulan September. 2 kali, Pak. 2 kali. Kalau ini kan ASEAN, nanti ASEAN dan mitra-mitranya, negara-negara lain ASEAN Plus juga hadir. Ya. ASEAN Plus. Nah, kalau di sini kan kita ambil tema ASEAN Matters dan Epicenter of Growth. Kenapa ASEAN Matters? Karena memang satu-satunya growing economy adalah di ASEAN. Jadi kalau kita bicara the light at the end of the tunnel, yang kemudian the bright spot in the dark, nah itu hanya ASEAN. Yang lain masih gelap. Iya. Nah, oleh karena itu Eropa masih gelap, mendung terus, perang belum berakhir. Kemudian Amerika inflasi masih tinggi, dia masih naikin interest rate. Dan sekarang saatnya ASEAN. Sekarang saatnya ASEAN. Kalau mau tumbuh, ya harus berekonomi kegiatan di Indo-Pasifik. Terus kenapa, kenapa di Labuan Bajo, Pak? Bukan di Labuan Banten misalnya? Pertama, itu menunjukkan bahwa Indonesia itu luas. Dan banyak spot penting yang bisa di Labuan Bajo sana dipromosikan. Sehingga kalau kita, Bali kan sudah semua orang udah tahu Bali. Salah satu 5 Jakarta sudah tahu. Betul. Nah, ini Labuan Bajo sekarang kita dorong, apalagi di sini Komodo itu dikenal di seluruh dunia. Jadi disitulah kita menunjukkan flagship daripada turisme di Indonesia ini banyak spot. Salah satunya Labuan Bajo itu. Salah satunya Labuan Bajo. Bapak besok berangkat sana berarti? Saya besok berangkat sana. Luar biasa. Nah, ini. Maaf ya Pak. Ya. Ternyata Bapak ini setelah saya baca-baca katakan 4 bulan terakhir ini. Indonesia bisa setenang sekarang pasca pandemi itu. Itu salah satunya kerja keras Pak Erlangga ini luar biasa. Cuman kok nggak kayak yang lain ya, misalnya gitu ya. Mohon maaf, di negara lain tuh ada Pak. Menteri loh, tapi di negara lain. Kita ini kayak electric vehicle Pak. Kenceng, kerja, nggak ada suaranya. Itu maksud saya. Silent Karena renewable energy, sustainable. Mungkin kalau yang lain, knalpotnya kenceng tampil, Pak. Itu zaman kuliah dulu, Pak. Pakai motor, knalpotnya diganti. Gitu. Jadi jalannya pelan, suaranya kenceng. Itu istilahnya kecepatan suara, Pak. Kecepatan suaranya udah sampai, motornya belum nyampe. Tapi kalau Pak Erlangga tuh oke gitu loh. Ya kan? Iya, maksudnya silence is golden katanya. Kayak bokap gue kerjanya tuh memang beneran kerja, tapi kok suaranya pendiam. Ternyata Bapak ini pendiam ya. Betul. Bapak ini nggak banyak bicara lah gitu. Kalau politisi nggak boleh Pak, harus banyak bicara Pak. Nih Pak, sebentar lagi ini udah masuk, bukan cuma tahun politik Pak, sudah mulai anget dunia politik. Ini lagi seru-serunya loh Pak. Seru-serunya. Iya kan Pak? Yang seru siapa? Sebetulnya yang seru kita jadi nontonin politisi kan Pak? Iya. Pak Erlangga ini kok gesit sekali ya masuk ke ruang-ruang yang kira-kira kalau kita lihat beliau sebagai ketum Golkar itu kan ada dalam koalisi pemerintah. Tapi Bapak ini dengan santainya bisa masuk ke ruang-ruang yang sebut saja berseberangan quote and quote. Dengan cara bersilaturahmi. Iya, itu menginspirasi kita loh Pak untuk tetap rukun. Apa sebenarnya yang terjadi Pak? Ya pertama politik Indonesia itu adalah politik multipartai. Multipartai. Ya berbeda dengan Amerika yang bipartai. 2. Ataupun di China yang monopartai. 1. Jadi kalau multipartai tentu berbeda pendekatannya. Dan kedua, Indonesia itu membutuhkan stabilitas politik. Nah, stabilitas politik itu hanya bisa dicapai dengan 50+1. Iya. Nah, 50+1 itu tidak mungkin dalam era sekarang, itu satu partai bisa 50+1. Kecuali kemarin di era Orde Baru, itu mungkin 50+1, jumlah partai hanya 3,
Dan yang nomor 1 dipastikan Golkar. Nah itu kita juga suka itu. Mantap. Saya seneng nih. Kan nggak semua orang seneng dengan cerita masa lalu, Pak. Iya. Tapi ini dengan gentleman dan sebagainya, ada, mohon maaf nih Pak, sebagai Ketum Golkar, Iya. ada sedikit, ini nggak Pak, beban berat quote and quote terhadap masa lalu yang sekarang. Ya kalau kita lihat kan Golkar itu sangat peran aktif dalam reformasi. Iya betul. Jadi kalau reform tanpa Partai Golkar, reform itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah karena reform itu terjadi, nah tentu Golkar memegang prinsip yang dibawa waktu reformasi. Tentu ada bicara mengenai demokrasi, Iya. keterbukaan, kemudian Anti-KKN juga dulu ya. anti KKN, kemudian juga akuntabilitas. Iya. Nah itu menjadi penting. Iya, iya. Dan juga sistem pemilu yang terbuka. Karena kalau sistem pemilu tertutup, di era Orde Baru telah membuktikan juaranya hanya satu. Dan Iya. juaranya Golkar. Ya, selalu gitu. Nah, lu Di boleh era tuh. tertutup. Tuh. Tahun Nih. 2004 pun tertutup, menang juga Golkar. Golkar, Walaupun Dan tidak pernah kalah. Karena ya. salah satu partai lama. Iya kan? Iya. Pasti kan jagoannya gitu kalau tertutup. Iya. Golkar, Hmm. PDIP Iya. itu pasti itu. Iya. Nah, Salah makanya. seorang sahabat selalu bilang bahwa walaupun PDI itu adalah gudangnya capres, tapi Golkar itu gudangnya calon menteri. Iya. Setuju Pak dengan kalimat itu? nggak setuju. Gue tahu tuh. Karena Nggak setuju. Budiman Sujatmiko. Karena Gimana Pak? Apa? Nah, gimana? Karena Menurut Bapak? Golkar buat capres siap juga. Nah, Itu dong. berarti karena ketum udah belak-belakan, ini di belak-belakan. Ya. Gue tanya sekarang. Nah, ini baru. Ini pertanyaan satu dari KIB nih Pak Ketum, ya kan? Sebetulnya kabarnya KIB gimana? Karena kan sekarang ada koalisi inti, Iya. yaitu Golkar dengan PKB. PKB. Oh. Apa benar nih Pak Ketum, di luar sana ada yang bilang, itu koalisi inti itu adalah shadow pressure-nya si KIB aja, sama shadow pressure-nya si KIR, si PKB sama si Golkar aja buat ke masing-masing. Bener nggak sih itu Pak Ketum? Ya kan namanya inti. Kalau inti kan bisa membelah, Ya. Oh. bisa membesar, Iya. bisa menambah. Iya. Nah itu kira-kira Golkar dan PKB seperti itu. Atau malah jangan-jangan bisa kita dikasih alternatif nih dari si koalisi inti itu. Koalisi inti itu malah alternatif satu lagi jadi 4 malah. Nah, kalau itu masih ada di dapur, Pak. Belum bisa dikasihkan. Tapi feelingnya Pak Ketum gimana nih? Daripada gua ke koalisi besar, ini oke juga. Karena apa bro? Golkar itu dengan modal 85 kursi, partai salah satu partai gede. Ketum ini kan dicalonin di Munas dan juga Rapimnas dikuatin. Oh iya, kalau itu ya. Pasti kan gedenya arahnya ke nyalon nih lebih gede nih daripada jadi cawapres dong. Ya pertama Gimana? tentu mandat itu selain terkait dengan untuk pencalonan, kedua membentuk koalisi. Oh, Nah, yang sekarang- kedua itu mana ya. Sekarang membentuk koalisi Dalam dulu. rangka membentuk koalisi. Koalisi. Nah, membentuk koalisi itu kan menjadi fundamental yang kuat. Iya. Nah, ini kita sedang siapkan itu. Dan kedua, koalisi yang akan dibentuk adalah koalisi yang dalam tanda petik permanen. Oke. Oh. Kalau koalisi tidak permanen kan sama-sama datang ke KPU, teken-teken selesai. Iya. Tapi kalau koalisi yang permanen, kita punya visi misi, kita punya penugasan, bagi tugas, kita punya berapa lama ini koalisi, apa kewajiban koalisi, dan sebagainya. Nah, targetnya tentu membentuk koalisi besar. Kalau Iya. koalisi tidak besar, ya Iya. untuk apa juga kan Iya. gitu. Jadi kita targetnya, dan untuk membangun koalisi besar, perlu take and give. Oke. Oh, Jadi nggak bisa kalau partai hanya take and take. Wah, Nah, itu ini harus take, ada take melulu ya jadi. kalau take and take itu Pak Ketum, sorry. repot. Berarti di koalisi besar itu adanya take and take ya? Nggak, kita hanya bilang kalau koalisi besar harus take and give. Oke. Iya. Kalau take and take, Iya. mana ada yang Iya. cocok? Kalau take and take bukan koalisi Pak, tapi isi kuali. Isi kuali. Iya. Ya, itu dia. Iya itu istilahnya begitu. Iya. Kemudian saya mau tanya nih, nggak penting sih, cuman buat saya penting banget. Ketum partai mana yang paling akrab dengan Pak Erlangga? Ya tentu ketum KIB itu pasti dekat karena WA-WAan ada, dengan Caimin
Dekat. Dekat Caimin. Iya. Dengan AHY WA-WA-an juga bisa. Kemarin waktu Bapak keluar dari istana sama Caimin itu, aduh semua teman-teman netizen itu menyoroti Pak Erlangga sedemikian cerah, sedemikian semangat. Tapi Caimin kok agak cemberut. Kenapa sih Pak? Ya mungkin tergantung pembicaraan di luar dan di dalam. Nah, yang saya tahu pembicaraan di dalam, yang di luar saya tidak tahu. Ini, Tapi kok gue feelingnya ini nih, Apa? lebih ke koalisi inti antara si hijau dan kuning gitu. Kayaknya kok udah rada cocok gitu loh. Oh, Jangan hijau dengan si kuning, bukan hijau dengan biru. Berarti itu siapa dengan biru tadinya? Oh, enggak ya? Ayo sih mau aja digandeng sama Pak Ketum. Oh iya. Iya, Pak, nggak bisa apa-apa. bocorin Pak, kemarin juga saya sih ada sih waktu Bapak ketemu Mas AHY. Apa yang terjadi sebenarnya? Di mana itu ketemunya? Ketemu ya kemarin? Oh iya, di Di- rumahnya itu. Di Cikeas? Oh, di Cikeas. Iya. Ya. Iya kan? Ya tentu kita tetap bicara dalam suasana kebangsaan kan, ke depan pemerintahan semakin banyak yang mensupport lebih bagus. Iya. Ya, Gotong royong. jadi tentu gotong royong. Tapi tentu Hmm. niat gotong royong itu harus ada di depan, Ya. bukan sesudahnya. Kalau sesudahnya kan Ada agak-agak kepentingan, kepaksa. iya. Agak kepentingan dan Betul. agak-agak kepaksa. Iya. Sehingga kita mau bahas terbuka di depan. Seperti judul ini, politik juga harus belak-belakan. Seperti itu. Jadi memang kemudian kami melihat Pak Erlangga sedemikian luas ketemu dengan beberapa ketum-ketum partai yang seolah-olah ya di luar sana dinarasikan berseberangan. Itu adem banget loh Pak. Adem banget buat kami lihatnya gitu, bahwa memang kerukunan itu ya harus sudah harga mati sekarang ini. Iya, iya. Yang paling ideal Pak, koalisi ke depan itu seperti apa menurut Bapak? Ya, koalisi ke depan, saya sih percaya koalisi permanen itu baik. Permanen. Ya, Yang kemarin nggak permanen ya Pak? kalau Kurang yang permanen sekarang- ya Pak ya? Kalau- KIB itu Pak. Agak kalau lotok-lotok koalisi gitu. ke depan permanen kalau sudah teken-teken, Pak. Oke. Nah, ini kan kita udah teken tapi Pokoknya sebelum Isi janur dulu. kuning ya Pak? sebelum Pak ya? janur kuning. Oke. Itu penting karena kalau enggak tentu dalam sambil berjalannya pemerintah juga banyak ininya apa namanya? Improvisasi. Dinamika. Kalau musik jazz itu banyak improvisasi. Asik. Tapi kalau improvisasi kebanyakan kita nggak tahu judul lagunya apa lagi Iya, kan. betul. Malah mumet. Malah mumet. Pak Ketum, ini saya mau bacain. Ya. Ada ajakan loh Iya. dari partai oposisi buat Pak Ketum. Nah, Ajakan dari partai oposisi itu apa? dari partai oposisi untuk gabung Oh, siapa itu partai oposisi? Nasdem. Nah, ini. Nasdem bukan partai oposisi, Pak. Nasdem Nanti. ini partai pemerintah. Nanti. Ini salah lagi. Oke, nanti berarti ya. Iya. Ini menjelang. Oke, dia bilang begini. Koalisi perubahan ini dibentuk dengan prinsip kesetaraan. Hmm. Jadi, kalau Golkar ingin gabung, dipersilahkan. Monggo. Karena kita tahu, KIB yang kemarin dibentuk Golkar itu sudah bubar. Itu pertama. Itu dari Ahmad Ali. Hmm. Terus ajakan lagi. Dia itu butuh koalisi, maksudnya Golkar. Pak Ketum. Kelompok atau koalisi baru untuk menghadapi pemilu 2024. Kita persilakan aja. Peluang Airlangga terbuka jadi cawapres. Nah, jawabannya Pak Ketum gimana? Ini dari Ahmad Ali nih, ajakan ini. Iya, pertama tentu saya bicaranya dengan Pak Surya Paloh, bukan dengan Ahmad Ali. Oh, namanya kalah abu tuh. Dia kalah abu. Dia kalah abu. Oke. Ya namanya supporter ya. Supporter. Jadi namanya pembicaraan antar ketua umum. Iya. B2B lah. Iya. Dan kedua tentu ini komunikasi dengan ketum semua kan kita masih cair. Sehingga tentu kita akan terus bahas dalam koalisi-koalisi yang sedang dibangun. Ada KIB, ada koalisi inti. Dan koalisi inti kan kita akan berbicara juga dengan Caimin. Iya. Ya niatnya gabung sama koalisi di Ponorogo Pak? Di Ponorogo itu mana ya? Yang Di biasa Ponorogo tuh waktu itu Pak Ketum, si P3 moonwalk aja tuh dia. Moonwalk udah langsung sampai. Kita- Itu saya niatnya sebutnya gimana? Apa? Saya sebutnya koalisi di Ponorogo karena ada di jalan di Ponorogo. Di jalan di Ponorogo. PDI dan Ya. PDI dan P3 kan Memang bersebelahan. berbeda dengan yang di Ponorogo, Selipi agak jauh dari situ. Harus pakai busway atau pakai metro ini. Oh, iya. Jalan agak Tidak jauh bisa sedikit moonwalk ya. itu. Oh iya. Tapi arahnya Iya. Pak Ketum pasti lambat laun akan ketemu kan? Karena kan semuanya nih udah di silaturahmi sama Pak Ketum nih, udah disalamin. Iya. Ya, Merah belum kita nih. lihat
ketemunya di Bundaran HI nanti. Oh, iya. Kenapa ngomongin jalur busway ya? Titik kan? Iya kan? Aduh, nah ini sekarang dari saya pribadi, Pak. Saya melihat beberapa teman-teman yang capres-capres di atas sana itu, menurut saya, Pak Airlangga ini kapasitasnya tuh bahkan melebihi yang ada di survei itu. Cuman mungkin karena Bapak itu tadi pendiam, rendah hati, menyerahkan seluruhnya, taat komando kepada Pak Jokowi. Bapak ini sangat taat sekali dengan Pak Jokowi. Itu Mungkin Bapak malah lebih diasosiasikan bekerja di belakang layar. Iya kan? Bisa juga kan begitu kan? Layar yang besar lagi malah. Iya kan? Oh iya. Tertutup oleh hiruk pikuk itu. Bapak memang seperti itu atau bagaimana? Saya belum bisa memahami Pak Airlangga sedemikian rendah hatinya. Ya tentu itu akibat sekolah di Jogja, Mas. Waduh, kita satu daerah. Harus mendem jero. Itu yang terjadi sebenarnya. Waduh, ini. Tapi Pak Airlangga harus ini loh, Pak. Kata orang nih, Banji tampil dikit lah. Tampil dong, Pak. Iya kan? Masuk kalah sama yang di ATM itu, mukanya di ATM dia semua tuh, Pak. Wah, itu bahaya kalau pas gajian senyum melihat yang di ATM. Hello, pas gitu dia lagi kan. Nah, gitu. Jangan mau kalah sama yang itu dong, Pak. Iya kan? Bapak punya kapal gede loh ini, Pak. Ih, keren loh. Jadi ada permintaan gitu. Iya. Kita sedang mengais-ngais ini 2024 ini siapa kira-kira begitu ya. Ada sebagian ke Pak Ganjar, ada sebagian ke Pak Prabowo, ada sebagian juga ke Pak Anies. Ini Pak Airlangga mana nih? Pak Airlangga mana nih? Next apa nih Pak rencana Bapak nih? Arahnya setelah kemana, koalisi? Iya. Ya tentu sesudah koalisi kita punya koalisi permanen dan Deklarasi. ujungnya ya pasti deklarasi. Oh, koalisi permanennya dengan siapa, Pak? Kalau saya boleh tanya. Ya tadi lagi di Dapur tadi ya. kerja Di dapur tadi digodok. Tinggal dari kokinya disajikan di Karena restoran. si hijau kan udah moonwalk nih Iya. ke kantor sebelah. Iya. Sementara si biru Iya. kan lagi kisi-kisinya kan lagi jabat-jabatan tangan gitu-gitu. Malu-malu. Nah, jangan-jangan nih si kuning ini bener kata Ibu Mega. Saya menyitir dari Ibu Mega ya. Ibu Mega bilang begini, ada beberapa parpol yang masih malu-malu kucing untuk ke sana sebetulnya. Nunggu akhir bulan itu katanya. Iya. Bapak kayak saya. Iya, ada nggak sih Pak? Arahnya ke sana tuh jangan-jangan Karena emang sebagian si kuning. besar masyarakat Indonesia kan nunggu gaji akhir bulan. Iya. Jadi timingnya di sana. Iya. Pak, ini calon Jangan ngabisin gaji di depan lah. Betul. Itu Iya. penting. Iya, Pak, ngajuin. Save the best for last, man. Oh iya. Ini pemilih kita ini anak muda banyak banget, Pak. Katanya 100 juta lebih nanti. 60% loh, Pak. Iya. Ada nggak, Pak, tips buat mereka, adik-adik kita, Iya. anak-anak kita di luar Ya sana, tentu Pak? untuk generasi muda kan yang akan memimpin Indonesia ke depan. Iya. Dan generasi muda ini generasi yang masuk dalam bonus demografi. Yes. Dan generasi muda ini mayoritas dari pemilih. Nah tentu saya berharap bahwa generasi muda ini melek politik. Ya. Melek politik. Ya, melek politik tuh dan juga harus melek apa yang diperlukan bangsa kita ke depan. Nah, yang diperlukan tentu produktivitas dan membawa negara ini menjadi negara maju. Nah, negara maju kalau sekarang kita pendapatan per kapitanya 4.300. Itu masih negara berpenghasilan atas tapi menengah. Masih middle tadi ya? Iya, masih di middle income, di bawah negara kelas menengah. Iya. Nah, itu baru kita lulus kalau kita udah di atas 12.000. 12 Berarti harus naik 3 kali dalam 10 tahun. Oh iya. Nah, ini tugas daripada yang muda. Iya. Makanya yang muda ini harus tahu bagaimana cara pilih pilot. Kalau pilot kan tergantung mau pakai pesawat besar atau pesawat kecil. Iya. Jadi mau jam terbang tinggi atau rendah. Iya. Kalau pilot pesawat kecil kan nggak bisa dicoba di pesawat besar. Karena jam terbangnya, jam Ingat terbangnya sama rendah. pidatonya Pak Jokowi di ulang tahun Golkar. Iya, Kayak begini. bicara jam terbang. Iya, karena Bicara jam jenis terbang. pesawat, bicara Iya. pilot. Bisa pilot. Mau terbang di atas 40.000 atau hanya di 13.000. Nah, kalau kita mau menjadi negara maju kan harus terbang tinggi. Yes. Kalau 13.000 kagak nyampe-nyampe. Yes. Nah, itu Atau kalau masih amatir main layangan dulu lah, kira-kira begitu, Pak. Iya, begitu. Pak, sedikit saja apa yang ditawarkan Golkar supaya anak muda tertarik masuk ke
Golkar. Gue ke Golkar aja gitu. Iya, kira-kira apa? Pertama, Golkar itu memberi kesempatan kepada anak muda. Oke. Mau saya lihat Contohnya dari kita muda-muda. kasih Menteri Menpor aja masih muda, masih 30 Mas tahun. Dito. Dan itu pertama dalam sejarah. Iya. Kedua, kalau kita lihat tokoh-tokoh muda Golkar di parlemen banyak. Betul. Iya, iya, iya. Ada Dan Roro, produktif semua. ada Mbak Putri, Iya. dan banyak lagi yang lain. Iya. Dan ketiga, kita juga kasih orang muda untuk memimpin daerah. Oh, Contohnya kepala-kepala daerah. Sekar, Ketua DPD Golkar, Iya. Sekar. Itu masih 30-an, jadi ketua di Solo. Oh, ketua DPD maksudnya ketua Bupati Golkar ya? Kendal, muda, itu jadi bupati di Kendal. Dan juga kader. Kader. Mas, Oh, iya. Jadi memang Golkar. Bupati Tuban di bawah 30 juga. Oh, itu banyak juga ya ternyata. Jadi ya, muda ya? kalau mau muda berkarya, ya di Golkar. Nggak ada yang lain. Pak Ketum, bocoran dong. Ya. Mengenai nasibnya kader Golkar yang baru gabung ini, Pak RK ini, Ridwan Kamil, gimana akhirnya ke depannya nanti nih? Bener-bener mau tempur di Ridwan sini? Kamil kita tempur dulu untuk di Pileg dan Pilpres. Oh, Oh, Temen usianya di untuk situ tim. ya. Ya, tempur. di sana. Salah satu pasukan juga buat tempur nanti nih. Iya. Oke. Nah, nanti kita aja ngobrol beliau lah ya. Oh iya nanti. Iya, saya pikir. Tunggu dulu. Saya pikir saya akan majukan pertanyaan berikutnya gitu. Lu bikin Apa nih? gobleng aja lu. Apa lu tadi kayaknya dari Lagi pagi udah Iya. mau. Kalau ketemu Pak Erlangga gue mau nanya ini. Coba. Penasaran Pak Ketum karena apa? Pak Ketum ini kan mempiloti partai besar loh ini. Iya. Nah, saya sayang aja kalau Pak Ketum ini nggak maju. Ya. Karena apa? Negosiasinya masuk Pak Ketum jadi cawapres terus. Kapasitasnya itu adalah capres. Nah, pertanyaannya adalah cawapres mana yang dekat di hati? Yang selama ini sudah silaturahmi kiri kanan. Selain Caimin ya. Ya balik lagi tadi. Kan kita masih bicara capres, Pak. Jadi belum bicara cawapres. Masih capres. Capres. Iya, Tapi memang semangat untuk maju sebagai capres Pak ya. Ya sekarang kan mandatnya sebagai capres, kemudian teman-teman juga sedang bekerja di sana. Oh, siap. Iya, karena kan sudah munas, dikuatkan lagi di Rapimnas kan. Iya. Iya. Iya, saya pikir sudah cukup ya. Udah cukup? Udah. Kepenasaran kita sudah dijawab, Iya. tapi yang tentu Kita sebagai anak-anak muda udah cukup lah ya. iya, rasa penasaran sudah dijawab langsung oleh beliau. Yang jelas doa kita semua, Pak Erlangga sehat selalu dan seperti juga perekonomian Indonesia makin sehat, makin dipuji oleh banyak orang dan tentu saja Yang penting kan bukti sudah diberikan. Iya. ini. Tunggu Bukan dulu. janji. Iya. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak Ketum? Buat kita anak muda, Gen Z, milenial, Iya. penonton 2045 TV. Iya. Monggo. Oh ini yang di sini. Oh itu. Silakan. Ya tentu kepada generasi muda, nah ini adalah kesempatan kita bersama untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Oleh karena itu partisipasi generasi muda dalam pemilu menjadi penting, apalagi partisipasi untuk memilih partai yang warnanya kuning. Mantap. Wah, luar biasa. Oke guys, bersama gue Singgi dan Mas Jo di belakang-belakang. Ciao. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral.